Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manga aslinya. Jadi jika teman-teman ingin melihat versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau membeli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Berjumpa kembali dengan saya di Manvlog. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan Menwa Pembunuh Overpower. Bagi kalian yang baru menonton di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya videonya nyambung. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita sebelumnya, kita diperlihatkan Roland yang menghajar anggota dari geng Rubah Hitam karena membuat onar di tempatnya sedang makan. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja cerita dimulai. Kita diperlihatkan orang-orang yang berada di kedai yang sama dengan Roland, yang terlihat kaget dan tak menyangka Roland sangat kuat dan berani karena melawan geng Rubah Hitam. Lalu kita diperlihatkan pria dari geng Rubah Hitam yang sebelumnya dihajar oleh Roland lari terbirit-birit sambil berkata, "Bocah jelek, tunggu saja pembalasanku." Terlihat juga Roland yang melihat pria dari Rubah Hitam yang sedang lari terbirit-birit. Lalu terlihat pemilik kedai yang menghampiri Roland sembari berkata, "Malam ini aku benar-benar sudah merepotkanmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikanmu," ucap pemilik kedai yang tidak enak karena sudah membuat Roland ikut campur dalam masalahnya. "Merepotkan apa? Aku hanya membalas mereka karena mereka sudah menghilangkan selera makanku," ucap Roland sembari menghela napas. Lalu pemilik kedai berencana memberi Roland uang sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya terlepas dari ancaman Rubah Hitam. Pemilik kedai berkata kepada Roland, "Adik, hari ini kamu tidak perlu membayar makananmu dan tolong terima uang ini. Kamu bisa membeli makanan lain," ucap pemilik kedai terlihat agak canggung. Mendengar kata uang, MC kita ini langsung tersenyum dengan mata bersinar-sinar. Tidak perlu. Tidak seharusnya meminta imbalan setelah melakukan sesuatu kebaikan. Kalau tidak, aku tidak ada bedanya dengan berandalan yang meminta uang keamanan itu. Aku masih harus pergi untuk mencari tempat tinggal. Kalau tidak, aku akan tidur di jalan, ucap Roland menolak uang dari pemilik kedai. Padahal sebenarnya Roland membutuhkan uangnya. Lalu Roland berkata dalam hati, "Tetapi kalau dia masih memaksa untuk memberikannya padaku." Sebelum Roland menyelesaikan perkataannya, pemilik kedai berkata, "Baiklah, memang tidak pantas membicarakan uang imbalan. Orang baik sepertimu ini tidak mungkin berpikiran serakah." Mendengar perkataan pemilik kedai, Roland pun merasa terpukul karena dirinya sangat munafik karena Roland sedang membutuhkan uang, tetapi Roland malah menolaknya. Aku benar-benar munafik," ucap Roland yang berniat meninggalkan kedai itu. Ketika Roland sedang mau meninggalkan kedai itu, langkahnya pun terhenti mendengar pemilik kedai yang berkata, "Apakah kamu sedang mencari tempat tinggal?" ucap pemilik kedai bertanya kepada Roland. Lalu Roland menengok ke arah pemilik kedai dan berkata, Di sini ada iklan tentang kamar kosong," ucap Roland bertanya ke pemilik kedai. "Kebetulan sekali, di rumahku
ada kamar kosong untuk disewa. Kebetulan hari ini ada penyewa yang keluar. Bagaimana kalau aku membantumu untuk mengurusnya?" ucap pemilik kedai. Lalu scene pun berpindah. Tak diperlihatkan, Roland sudah sampai di rumah pemilik kedai yang mau disewakan. "Wah, rumahnya begitu besar. Apakah dia hanya tinggal seorang diri?" ucap Roland bertanya kepada pemilik kedai. Lalu pemilik kedai menjawab, "Awalnya ada 2 orang perempuan tinggal, tapi hari ini mereka semua sudah keluar. Di dalam masih ada koper yang masih belum dibawa keluar. Kamu bisa tidur di luar kamar," ucap pemilik kedai. "Baiklah, berapa harga sewanya?" Pendengar Roland yang terburu-buru langsung menanyakan biaya sewa. Pemilik kedai pun berkata sembari mengenalkan namanya. "Gak perlu buru-buru, suamiku yang mengurus perihal sewa menyewa kamar ini. Saat ini dia sedang lembur. Mengenai masalah uang sewa, bisa kita bicarakan besok. Kamu bisa memanggilku Kakak Timi. Namamu siapa?" Roland pun menjawab, "Namaku Roland." Jadi pemilik kedai itu namanya adalah Tami ya guys ya. Untuk selanjutnya Mimin akan memanggilnya dengan nama Tami. Oke, lanjut. Terlihat Tami yang akan meninggalkan Roland, lalu menoleh ke arah Roland sembari berkata, "Kalau begitu, begini saja. Aku akan kembali bekerja. Kalau ada masalah, kau bisa meneleponku," ucap Tami sembari meninggalkan Roland sendiri. "Oke, terima kasih Kakak Tami," ucap Roland. Lalu terlihat Roland yang memejamkan matanya sembari terlentang di atas sofa. "Kalau begitu, aku akan tinggal dulu di sini. Kalau sampai laki-laki tadi kembali lagi ke sini, aku bisa langsung berhadapan dengannya. Wangi sekali, pantas saja disebut sebagai kamar perempuan," ucap Roland di dalam hatinya. "Lebih baik aku mandi dulu. Barusan aku merasa sudah terinfeksi oleh benda kotor. Benar-benar menjijikan," ucap Roland sembari pergi ke kamar mandi. Lalu terlihat Roland yang sudah membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Lalu di luar rumah, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan rumah dan terlihat wanita keluar dari mobil itu. "Benar-benar lelah," ucap wanita itu. Lalu wanita itu masuk ke rumah yang sama dengan rumah yang ditinggali Roland. Ia pun berkata, "Untuk selanjutnya, aku tidak akan pergi ke acara pesta yang membosankan seperti ini. Badanku terasa sangat bau asap rokok di sekitar tubuhku. Aku harus segera mandi," ucap wanita itu sembari melepas pakaiannya. Lalu wanita itu membuka pintu kamar mandi. Ketika wanita itu membuka pintunya, wanita itu benar-benar sangat kaget karena ada pria di dalam kamar mandinya. Untuk beberapa detik, Roland dan wanita itu saling tatap. Wanita itu yang terlihat shock dan malu karena seluruh badannya terlihat oleh Roland. Tapi Roland terlihat tenang. Lalu Roland berkata sembari memegang rambutnya, "Bu Guru Jun, good evening."
Mendengar perkataan itu dari Roland dan menyadari pria yang berada di kamar mandi adalah Roland, wanita itu pun sontak keluar kamar mandi sambil berkata, "Epening kepalamu, kenapa kamu bisa ada di sini?" Ucap wanita itu yang terlihat salah tingkah. Oke teman-teman, masih ingat dengan Ibu Guru Jun? Bu Guru Jun adalah guru bahasa Inggris Roland di sekolah. Takutnya kalian lupa. Lanjut. Lalu kita diperlihatkan Roland yang menelepon kakak Tami untuk menanyai perihal kejadian yang masih ada orang yang tinggal di rumah yang dia sewa. Yang tadi kakak Tami bilang semua penghuni sudah keluar. Lalu terdengar suara kakak Tami dari telepon. "Ya ampun, semua salahku. Aku tidak mengira kalau masih ada orang yang belum pindah. Suamiku tidak mengatakannya. Aku sudah menyebabkan salah paham. Benar-benar minta maaf. Sebagai permintaan maafku, aku akan segera memberikan ganti ruginya." Karena perkataan kakak Tami di telepon, Roland dan Ibu Guru Jun hanya terdiam sesaat. Lalu Roland menoleh ke arah Ibu Guru Jun dan berkata, "Maaf Ibu Guru Jun, sepertinya kakak Tami juga tidak sengaja. Bagaimanapun juga aku belum memindahkan barangku. Aku juga tidak akan membicarakan hal ini kepada orang lain. Bu Guru Jun, tenang saja," ucap Roland. Mendengar perkataan Roland, Ibu Guru Jun masih tertunduk diam, lalu berkata, "Kamu tunggu sebentar." Lalu tiba-tiba Roland melesat menghampiri Ibu Guru Jun yang terlihat langsung jongkok sembari menundukkan kepalanya di paha Ibu Guru Jun. Roland pun berkata, "Ibu Guru Jun, aku tahu Ibu Guru Jun tidak akan setega itu biarkan aku keluar dan tidur di jalan. Ibu benar-benar murah hati dan baik hati seumur hidup. Roland tidak akan melupakan kebaikan Bu Guru," ucap Roland yang berharap dirinya untuk diizinkan tetap tinggal satu rumah dengan Ibu Guru Jun. Mendengar perkataan dan perlakuan Roland, Ibu Guru Jun terlihat kaget. Dengan pipinya yang merah, Ibu Guru Jun menjawab, "Baiklah, boleh saja jika kamu ingin tinggal di sini, tapi kamu harus menjanjikan satu hal, dan kamu harus melakukannya," ucap Ibu Guru Jun. Lalu Ibu Guru Jun berkata dalam hati, "Dia sudah melihatku telanjang. Aku tidak akan memaafkanmu," ucap Ibu Guru Jun dalam hati. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe supaya kalian bisa menerima notifikasi video terbaru dari Mimin. Jangan lupa juga like dan komennya supaya Mimin semakin semangat lagi untuk upload videonya. Dan bagi kalian yang mau naktir Mimin kopi, linknya tersedia di deskripsi. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.